Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Love Story. Kali ini kami bakal nemenin kalian dengan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Always Only You. Film ini adalah film Korea yang dirilis pada tahun 2011, bertema romance dan diperankan oleh So Ji Sub sebagai Jolmin dan Han Hyo Jo sebagai Jung Hwa. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada awal film, terdapat pria yang sedang bekerja menjadi tukang antar galon air, dan malamnya ia bekerja menjadi satpam, penjaga pintu masuk di sebuah apartemen, menggantikan bapak satpam yang sudah tua yang sebelumnya bekerja di sana. Pada saat bekerja, terdapat wanita yang tiba-tiba memberikan makanan dan membuat pria tersebut bingung. Ternyata wanita tersebut salah orang. Ia mengira bahwa itu adalah bapak satpam penjaga biasanya, karena wanita tersebut tidak bisa melihat atau buta. Lalu wanita tersebut pun pergi keluar pos satpam, namun ketika itu hujan turun, dan wanita itu menunggu di pinggir pos satpam. Karena tidak tega melihatnya sendirian di tengah hujan, ia pun mengajak wanita tersebut menonton TV. Mereka menonton sampai habis. Setelah menonton, ia pun memberikan makanan yang tadi dan langsung pergi. Esoknya si wanita tersebut pergi bekerja di sebuah kantor. Pada saat bekerja, bosnya datang menghampiri wanita tersebut. Dari gelagat tubuhnya sih terlihat si bos ini nafsu dengan wanita tersebut. Skin berpindah di sebuah tempat latihan tinju, dan pria tersebut datang untuk meminta kembali pelatihnya untuk melatihnya menjadi petinju lagi. Ternyata pria tersebut merupakan mantan petinju yang memenangkan kejuaraan-kejuaraan. Karena pelatihnya masih kesal dengan dia karena kejadian di masa lalu, ia pun tidak mau. Lalu pria tersebut kemudian diperkenalkan ke anggota lainnya di tempat latihan tinju tersebut. Nama pria tersebut Jang Jolmin. Sebut saja Jolmin. Malamnya mereka berdua kembali lagi menonton TV. Dan pada saat menonton, perempuan tersebut bertanya mengenai apa saja yang dikenakan oleh pemain drama di TV. Jolmin pun menjawab sesuai dengan apa yang ia lihat. Selesai menonton, Jolmin pun mengembalikan kotak makan yang wanita itu beri. Wanita tersebut pun memberitahu namanya, yaitu Ha Jung Hwa. Sebut saja Jung Hwa, guys. Dan pergi kembali ke apartemennya. Sesampainya dia di apartemen, saluran airnya mampet ternyata, dan ia terjatuh karena hal tersebut. Esoknya mereka kembali lagi menonton TV. Setelah kegiatan menonton, Jung Hwa kembali ke apartemennya. Pada saat menuju ke apartemennya, terdapat mobil yang mengklaksoni si Jung Hwa, hingga membuatnya terkejut dan menabrak botol kaca di sampingnya. Jolmin yang melihatnya langsung menghampirinya dan membawanya ke rumah sakit karena kakinya terkena pecahan kaca dan keseleo. Lalu pada saat di kereta menuju pulang, Jung Hwa menanyakan nama Jolmin, dan Jolmin menjawab Jang Marcelino. Alasan ia memberitahu nama tersebut karena nama aslinya disamarkan. Pada saat perjalanan menuju ke apartemen, si Jung Hwa ingin istirahat sejenak. Namun, karena istirahat jadi lama, ia pun menggendong Jung Hwa menuju tangga yang begitu panjang, serta harus bersabar menangani bocah iseng yang kebetulan sedang mengganggu mereka. Sesampainya di apartemen, Jung Hwa minta bantuan untuk mengatasi saluran air yang tersumbat. Ternyata penyebab saluran air yang tersumbat itu yaitu celana dalam Jung Hwa sendiri. Sebelum Jolmin kembali, si Jung Hwa mengajak Jolmin untuk menonton konser musik dengannya besok. Jolmin pun mau dengan perasaan senang dan bahagia di hatinya. Dan si Jung Hwa juga tampaknya mulai menyukai si Jolmin. Keesokan harinya, si Jung Hwa merubah penampilannya agar si Jolmin terkesan melihatnya. Skin berpindah saat si Jolmin sudah berada di depan pintu apartemennya, dan ia terkesan melihat penampilan Jung Hwa. Mereka pergi menonton sebuah konser, lalu saat konser berakhir, mereka berdua pergi makan ke depot di pinggir jalan. Lalu Jung Hwa bertanya mengenai masa muda si Jolmin.
Namun si Chulmin tidak menjawabnya karena itu adalah privasi. Si Jonghwa bertanya, apakah Chulmin mengetahui perasaan Jonghwa saat ini? Chulmin langsung berkata tidak tahu dan aku tidak peduli. Jonghwa pun merasa sedih dan kecewa atas jawaban Chulmin. Sesampainya di apartemen, Chulmin memberitahu siapa dirinya dan umur dan dulunya dia petinju karena hal tersebut ia menjalani hidup yang buruk. Dan sekarang ia tidak ingin mengalami kehidupan yang buruk itu lagi. Ia pun berkata bahwa ini bukan karena Jonghwa, melainkan karena ia tidak layak untuk Jonghwa. Jonghwa yang mendengar hal tersebut langsung masuk ke dalam dan menutup pintunya. Di pagi hari saat di kantor, bos Jonghwa ingin bertemu. Dan ternyata si bosnya memberikan sebuah hadiah karena waktu itu ulang tahun Jonghwa. Dan bos Jonghwa mulai merayu Jonghwa. Namun dengan segera Jonghwa pergi kembali bekerja karena hal tersebut membuatnya gelisah. Malamnya pelatih ingin bertemu lagi dengan Chulmin. Ia ingin melatih Chulmin menjadi petinju lagi, namun gantian si Chulmin yang tidak mau sekarang. Lalu pelatih bertanya, di mana sih Chulmin selama ini? Chulmin pun menceritakan 4 tahun yang lalu. Chulmin bicara dia telah masuk penjara karena polisi menggerebek rumah seseorang yang waktu itu belum membayar hutang. Dan kebetulan Chulmin sedang di sana, sedang menjadi seorang debt collector atau penagih hutang. Skin berpindah di sebuah tempat perawatan di sebuah gereja. Seorang suster memberikan bando kepada Chulmin dan ia berencana memberikannya untuk Jonghwa. Saat Jonghwa di apartemennya, bos yang mesum tersebut tiba-tiba datang untuk mampir. Dia pun memberikan minuman kepada bosnya. Lalu ia meminta bosnya untuk segera pergi karena takut istrinya mengetahui hal tersebut. Si bosnya pun mengambil hadiah yang tergeletak di meja yang tadi siang ia berikan kepada Jonghwa dan membukanya sembari berkata, ia telah bercerai dengan istrinya setelah ia memukulnya. Lalu pada saat bos akan memasang kalung hadiah di leher Jonghwa, si Jonghwa refleks mendorong si bos dan juga tidak sengaja mencakar mukanya. Karena hal tersebut si bos langsung memukul Jonghwa dengan sangat keras dan ingin memperkosanya. Tiba-tiba Chulmin yang ingin memberikan bando kepada Jonghwa tiba-tiba masuk dan menghajar si bos, hingga si bos tak berdaya. Jonghwa berteriak meminta agar Chulmin berhenti. Lalu Chulmin membiarkan bos hidung belang tersebut lari. Dan Chulmin juga diusir oleh Jonghwa, karena Jonghwa masih syok dan butuh waktu sendiri. Sebelum pergi, Chulmin menaruh bando yang ia dapat dari gereja itu di meja. Esok harinya, si Chulmin pun mulai mengikuti Jonghwa kemanapun ia pergi. Ia menjaganya dari jauh dan berjaga-jaga jika terjadi hal buruk lagi menimpanya. Beberapa hari berlalu, dan si Jonghwa bertemu kembali dengan si Chulmin di depan pos. Ia mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri dari kantornya dan meminta Chulmin untuk membawanya ke suatu tempat. Keesokan harinya Chulmin sudah berada di depan pintu apartemen Jonghwa sambil membawa anjing lucu dan memberikannya kepada Jonghwa agar ia tidak kesepian lagi di rumah dan bisa menjadi pelindungnya. Anjing tersebut diberi nama Dingga. Lalu mereka pun pergi ke suatu tempat yang sangat indah di tepi sungai yang hening. Lalu Jonghwa meminta Chulmin untuk mengambil sebuah batu dan menyuruhnya untuk menyimpannya jika ia merindukan Jonghwa. Dan Chulmin memberikan kura-kura kesayangannya kepada Jonghwa. Dan dari situlah hubungan mereka menjadi semakin intim. Skin berpindah ke esokan harinya di mana Chulmin pulang dari latihan tinjunya dan mencari Jonghwa ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, si Jonghwa tidak ada di sana. Lalu Chulmin langsung menyusulnya ke rumah sakit, tempat biasanya Jonghwa check up. Dan dokter mengatakan kerusakan kornea yang menyebabkan gangguan penglihatan. Dia akan kehilangan penglihatan sepenuhnya jika tidak segera menemukan donor matanya selama 1 bulan.
Jadi si Jonghwa harus menemukan donor matanya secepat mungkin. Karena hal tersebut, si Chulmin menemui seseorang untuk meminjam sejumlah uang untuk membeli donor mata. Orang tersebut menyetujui memberikan uang tersebut tanpa harus Chulmin mengembalikannya. Dengan syarat, Chulmin harus melakukan pertarungan tinju gelap yang berbahaya. Mau tidak mau, demi Jonghwa, Chulmin menyetujui tinju gelap berbahaya tersebut yang dilaksanakan di Thailand, Bangkok. Sebelum berangkat, Chulmin menemani dan mengantar Jonghwa ke ruang operasi dahulu. Skin berpindah ke tinju gelap di Thailand. Chulmin berusaha mati-matian memenangkan pertandingan tersebut. Setelah menang, dia masih mempunyai satu misi terakhir, yaitu mengantar sebuah barang, tidak tahu apa isinya, ke sebuah tujuan. Namun di tengah jalan ternyata dia ditabrak oleh orang tak dikenal dan ditusuk dari belakang berkali-kali. Ternyata yang menyerang si Chulmin adalah temannya yang dimintai uang oleh Chulmin. Skin berpindah di rumah sakit di mana Jonghwa sudah selesai operasi mata dengan sukses. Dia tidak melihat Chulmin dan dia sangat sedih, bukan Chulmin orang pertama yang ia lihat saat matanya terbuka. Selang beberapa hari, dia sudah boleh kembali pulang. Namun dia harus meninggalkan apartemennya karena tidak bisa membayar sewa. Saat pindah-pindah barang, Jonghwa teringat sesuatu saat melihat bando yang Chulmin berikan padanya yang didapatkannya dari suster gereja. Lalu Jonghwa datang ke gereja tempat Chulmin sering di sana. Sesampainya di sana, Jonghwa kaget menemukan bapak-bapak yang terbakar 4 tahun yang lalu. Dan si bapak menceritakan semua detailnya kepada Jonghwa. Jonghwa yang mendengarnya sangat kaget. Lalu Skin berpindah ke 2 tahun setelahnya, di mana Jonghwa sudah memiliki usaha sendiri, yaitu menjual vas, gelas, dan perabot lainnya buatan tangan dari tanah liat. Dan dia juga mengikuti kegiatan amal, yaitu memijat pasien di rumah sakit gereja tersebut secara sukarela. Pada saat memijat bapak-bapak, ada Chulmin di sana yang sedang dipijat Jonghwa, tapi Jonghwa tidak mengenalinya. Namun dia merasakan struktur tubuh yang sama dengan Chulmin. Namun pada saat dilihat papan nama di sebelah ranjang, ternyata namanya adalah nama aslinya, yaitu Jang Chulmin, bukan Jang Marcelino. Di awal film, Chulmin mengaku namanya Marcelino pada Jonghwa, guys. Chulmin hanya bisa menahan tangis sambil menggenggam batu yang Jonghwa berikan dulu. Singkat cerita, Chulmin sudah boleh keluar dari rumah sakit. Saat di jalan, kebetulan Jonghwa sedang jalan-jalan dengan anjingnya, yaitu Dingga. Lalu seketika Dingga lepas dan lari menabrak Chulmin karena Dingga sangat mengenali tuannya tersebut. Jonghwa yang belum menyadari hanya minta maaf. Sesampainya di toko, Jonghwa baru menyadari bahwa itu Chulmin, dikarenakan Chulmin tadi mampir ke toko dan mengambil kura-kuranya. Menyadari hal tersebut, Jonghwa langsung berlari sambil menangis mencari Chulmin, dan akhirnya menemukannya di tepi sungai tempat mereka dulu menghabiskan waktu bersama. Dan film pun selesai.